Halo Sobat Cuan, selamat sore dan selamat berjumpa lagi di Instagram Live CNBC Indonesia. Hashtag, hashtag Cuan di rumah aja bareng CNBC Indonesia. Nah, tema kita pukul 4.30 nanti, ini sisa 1 menit lagi ke 4.30 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ini nggak kalah menariknya dengan yang jam 12 tadi bersama Ellen May. Hari ini kita akan ditemani pukul 4.30 bersama Pak Ji Hadikusumo yang merupakan full-time trader dan juga founder Trading Class. Nah, temanya apa? Temanya akan segera saya posting di komen dan juga akan saya pin komennya. Jadi teman-teman semua yang juga baru masuk ini bisa melihat tema kita perbandingan krisis 2008 dan 2020. Kapan pasar recovery? Nah, ini nanti pendapatnya Pak Ji seperti apa ya, dan juga bagaimana ya kira-kira melihat pergerakan pasar dan juga indeks harga saham gabungan ke depannya. Karena banyak banget analis yang mengatakan bahwa kedepannya kayaknya pergerakan indeks harga saham gabungan kita ini bakal lebih pesimis lagi gitu, apalagi di kuartal kedua. Nanti kita akan lihat ya bagaimana proyeksi dan juga bagaimana kira-kira pendapat dari Pak Ji ke depannya. Nah, ini kita lihat dulu ya pergerakan indeks harga saham gabungan ketika ditutup tadi lumayan ya, tidak separah pergerakannya ketika pagi tadi dibuka, sempat terkoreksi bahkan hampir mendekati level 4.487. Nah, sekarang indeks harga saham gabungan kita berada di level 4.511 dan menguat tipis saja 0,08%. Nah, kira-kira besok gimana? Dan kira-kira sampai hari Rabu nanti akan seperti apa? Karena cuma 3 hari ya Sobat Cuan, perdagangan kita di minggu ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya kita libur. Nah, ayo kita cari dan kita lihat juga di sini mana nih Pak Jinya, apakah sudah masuk apa belum? Halo. Ya, halo. Nah, Pak Jinya udah masuk belum nih? Selamat sore teman-teman semua yang baru masuk. Ada Tina Brenda, halo. Ada Juliana Purnama juga, halo. Oke. Nah, ini iya. Nah, Pak Jinya udah masuk. Gabung di bincang-bincang bareng CNBC Indonesia, Cuan di rumah. Supaya bareng-bareng Cuan. Halo, akhirnya ketemu Pak Ji, apa kabar? Baik, baik, sehat. Suaranya jelas? Suara jelas, jelas. Suara saya jelas, Pak Ji? Jelas, jelas. Ya, kita sapa dulu ya teman-teman kita yang sudah bergabung di bincang-bincang kita sore hari ini. Sepertinya banyak banget ini fansnya Pak Ji. Karena dari tadi komennya yang naik ini, halo Om Ji, halo Pak Ji. Penasaran nih sama Pak Ji Hadikusumo yang mana gitu ya. Selamat sore teman-teman. Tema kita buat teman-teman yang baru hadir di sini, tema kita adalah perbandingan krisis 2008 dan 2020. Kapan pasar akan recovery? Nah, untuk mengantar masuk, ini ada informasi yang menarik sebelum kita bincang-bincang langsung dengan Pak Ji. Ini dikatakan bahwa salah satu tycoon ini ya, salah satu juga bos perusahaan besar di Indonesia mengatakan bahwa yaitu Mokhtar Yadi ini gundah katanya Pak Ji, karena krisis akibat pandemi ini juga masih menjadi pertanyaan. Kira-kira ke depannya akan berapa tahun? Akankah lebih buruk kita yang dikatakan krisis nanti di 2020 ini dengan tahun 2008? Karena kalau kita lihat di tahun 2008 recovery-nya itu mencapai 6 hingga 7 tahun. Nah, kira-kira kalau kita lihat di tahun 2020 ini seperti apa ini Pak Ji untuk recovery-nya? Oke, kalau 2008 itu kan krisisnya karena adanya permasalahan di sistem perbankan di Amerika ya. Dan juga adanya kehancuran kredit perumahan di Amerika. Jadi ibaratnya itu diakibatkan ekonomi. Kalau yang 2020 ini ekonominya nggak apa-apa, tapi diakibatkan oleh masalah kesehatan. Dampaknya sosial. Hmm. Dampaknya sosial. Jadi simpelnya kalau 2008 itu ketika ada krisis global, orang yang jualan sayur di pasar itu nggak tahu kalau ada krisis global. Oh, nggak nyadar ya. Kalau sekarang berarti pasar nyadar Iya, banget nggak ini tahu. karena isunya kesehatan ya. Benar, ini orang dagang di pasar aja susah, ya kan? Seperti Iya, itu. Jadi baik. Jadi kalau dampaknya sampai kita kapan? perkirakan,
kalau kita perkirakan ini Pak Ji, apakah juga akan memakan waktu sampai 6-7 tahun nih untuk recover nih, sama kayak tahun 2008 kemarin? Tidak, recovery-nya akan lebih cepat. Mm-mm. Recovery-nya akan lebih cepat. Kalau kita lihat 2008 itu IHSG break all time high kembali itu sekitar 2 atau 2 tahun setengah, kurang lebihnya ya. Mm-mm. Tapi di Amerika butuh 4 tahun untuk break all time high lagi. Oh, oke. Pak Ji, mohon maaf saya jeda sedikit ya. Ini komentar-komentar dari fansnya Pak Ji ini info katanya mic-nya dideketin ke mulut katanya ngegas dikit Oke, ya. oke, oke, oke. Ya, ini udah oke ya berarti ya. Ya, tes, sip ya. Oke. Jadi kalau Ya. 2008 itu market Amerika recovery 4 tahun. Recovery ini kalau kita bicara break all time high lagi ya marketnya ya. Mm-mm. Oke, kalau di Indonesia sekitar 2,5 tahun. Hmm. Karena masalahnya itu adanya di Amerika, bukan di Indonesia. Oke. Oke, nah kalau kali ini saya bisa bilang kebalikannya. Hmm. Karena di negara lain itu sudah merasakan dampak COVID mulai dari kuartal pertama. Mm-mm. Sedangkan Indonesia baru melakukan PSBB di kuartal keberapa? Akhir kuartal 1 ya, Pak Ji. PSBB-nya di 10 April ya kalau nggak salah. Mm-mm. Itu pun baru mulai di Jakarta, Jakarta kan. Daerah lain belum. Nah, jadi ibaratnya kalau dibilang kita ini terlambat kena dampaknya. Hmm. Recovery-nya kapan? Sebenarnya kalau ditanya recovery-nya kapan, sebelum 1 minggu terakhir ini orang akan bilang kalau ditemukan vaksin atau obat yang paten. Masalahnya Mm-mm. obat dan vaksin itu Alasannya itu kira-kira seperti apa? Nah, ini ada alasan new normal katanya wajib dilakukan di RI pada 1 Juni. Nah, ini beberapa alasan-alasannya. Ini halo. ya halo, Ya, agak nge-lag tadi. ya agak nge-lag tadi ya. Ya. Ya, ya sekarang udah lancar Pak Ji. Ya, ini mohon maaf kembali ada gangguan teknis tapi sepertinya Ya, ya halo. sudah connect Pak Ji. Halo. Ya, ya halo. Ya, ya, mohon maaf ini rekan-rekan yang juga sudah menyaksikan ada kendala kembali lagi ya kendala koneksi, tapi sudah aman. Kita udah terhubung kembali nih, Pak Ji. Oke. Dan terima kasih juga buat Sobat Cuan yang masih menantikan penjelasan dari Pak Ji ini terkait dengan recovery kita. Tadi bincang-bincang kita sempat terputus ketika Pak Ji menjelaskan bahwa kalau di Indonesia itu recovery-nya mungkin bisa lebih cepat. Nah, itu kira-kira karena apa tuh, Pak Ji?
Bukan lebih cepat, kita akan lebih lambat. Oh, justru lebih lambat. Baik, saya koreksi. Ya. Jadi jauh lebih lambat gitu ya. Karena apa ya kira-kira? Iya. Karena kita mulai Kalau di awal tahun 2008 kita cepat. 2008 kita cepat karena masalahnya bukan di kita. Iya. Kalau 2020 semua kena masalah, cuma Indonesia yang paling lambat. Karena kita baru PSBB itu di 10 April kalau nggak salah. Nah, Iya. terus recovery-nya seperti apa? Kalau awalnya orang bilang vaksin dan obat yang paten kalau ditemukan, tapi belakangan ini sekitar seminggu terakhir kan kita bisa lihat bahwa sudah banyak yang melakukan pelonggaran ya. Khususnya di Amerika dan di Eropa. Seperti itu. Jadi ibaratnya kenapa hal itu sampai dilakukan ya karena kalau dilihat jika lockdown terus dilanjutkan dan menunggu adanya vaksin dan obat, maka sebenarnya yang akan merasakan dampak lebih parah itu adalah yang tidak terkena COVID. Oke. Justru yang tidak terkena COVID yang lebih terdampak ini. Kira-kira gimana ya, Pak? Seperti itu. Jadi ibaratnya kalau misalnya orang nggak bisa kerja, nggak bisa cari kerja, udah kena PHK terus nggak bisa cari kerja selama 6 bulan, kira-kira dia bakal survive nggak? Oke. Iya, benar juga ya. UMKM baru mulai bisnis 1 tahun, utang masih banyak, terus sekarang di lockdown kira-kira 6 bulan, survive nggak? Wah, terus kalau dia nggak bisa nyicil utang, banknya gimana? Iya. Info yang kami dapat dari lapangan katanya para pengusaha ini cuma bisa tahan paling enggak sampai di bulan 8, Pak Ji. Ini bener nggak sih sebenarnya isu-isu seperti ini? Ditanya dulu pengusaha yang mana. Jangan-jangan pengusaha yang cash flow-nya udah seret sebelum COVID. Pengusaha yang cash flow-nya kuat juga masih banyak gitu loh. Jadi ini mesti ditanya nih pengusaha yang mana gitu kan. Tapi kalau dari riset, ya sorry Pak Ji, kalau dari risetnya Pak Ji sendiri, cash flow-nya yang kuat itu yang mana aja sih Pak? Cash flow yang kuat, kita bisa lihat ya, kalau dari perusahaan tambang aja kita bisa lihat contoh ya. Adaro cash flow-nya kuat. Iya. Harum cash flow-nya kuat. Ya kan seperti itu. Tapi kalau mau di-compare dengan contoh nih, Bumi Resource. Ya, jauh lah kelas cash flow-nya, jauh kekuatan kasnya. Jadi ibaratnya ini siapa nih, pengusaha mana yang ngomong cuma sampai bulan 8 itu pengusaha yang mana? Apakah yang cash-nya sudah bermasalah sejak sebelum COVID atau enggak? Cuma yang jelas, ini masyarakat yang tidak terkena COVID, kalau PSBB ini dilanjutkan dalam jangka yang lebih panjang, waduh, ini dampaknya akan lebih parah daripada yang meninggal karena COVID. Terus pemikirannya kenapa di Eropa dan di Amerika mereka berani melonggarkan? Selain daripada kurvanya yang udah turun ya. Logikanya sederhana. Ketika COVID mulai di awal, seberapa banyak sih orang yang pakai masker? Baik. Sedikit. Pak Ji, mohon maaf saya jeda sejenak. Ini menarik untuk kita lanjutkan, tapi sepertinya masih ada kendala di suara. Coba saya atur sedikit ya Pak. Mohon maaf. Oke. Ini mic-nya udah saya sampai gigit loh. Cek. Cek. Ya, cek. Ya. Tes. Oke. Sudah lebih baik ya sepertinya. Sip. Oke. Ya. Jadi pertanyaannya kenapa mereka berani melonggarkan? Selain daripada kurvanya yang udah flat ya, selain daripada kurvanya yang udah flat. Logikanya sederhana. Ketika di awal outbreak, kenapa jumlah positifnya banyak? Selain daripada dites ya. Kalau makin dites kan makin banyak positif. Selain daripada itu, kenapa outbreak bisa terjadi? Simple. Seberapa banyak orang yang pakai masker pada saat itu? Hampir nggak ada orang yang pakai masker. Ya kan? Seberapa banyak orang menggunakan hand sanitizer? Wah, hampir nggak ada kayaknya ya, sedikit sekali Pak. Kalau pada saat itu orang pakai hand sanitizer kan akan dibilang, wah kamu nih orang kaya nih, dikit-dikit hand sanitizer dipakai, ya kan? Jadi ibaratnya virus ini punya tempat yang sangat leluasa untuk berpindah-pindah, bener kan?
Ya. Tapi sekarang kemana-mana kita lihat orang pakai masker, sedikit-sedikit hand sanitizer. Jadi ibaratnya ruang pergerakan virus ini sudah semakin sempit, walaupun tetap ada. Jadi kesadaran masyarakatnya udah tinggi nih terhadap kebersihan. Jadi makanya mereka berani melonggarkan seperti itu. Tapi ya tetap untuk kegiatan area yang publiknya banyak, seperti pertandingan sepak bola, konser, penerbangan, ya tetap masih sangat perlu diperketat seperti itu. Jadi kapan jadi recovery sebenarnya agak susah kita ngomong. Yang jelas kita perlahan-lahan kita akan gitu ya, melihat. Pak, ya? Itu sama seperti kalau ditanya kapan seorang jomblo dia bisa merit loh, ya kan perlu ada tahapannya. Iya. Cari pacar berarti sifatnya dulu, masih spekulatif gitu ya. Betul. Ya, baik Pak Haji, ini kan kalau kita melihat juga pemerintah rencananya akan melonggarkan PSBB kita ini di 1 Juni katanya. Padahal kurvanya kita ini masih tinggi banget nih naiknya. Nah, ini menurut Pak Haji sendiri, apakah keputusan yang baik ini bagi pergerakan IHSG kita atau mungkin pasar keuangan juga saat nanti dilonggarkan PSBB itu di 1 Juni? Nah sekarang aja kurvanya kita kan lagi naik ya, walaupun naik, cuman masih terkendali seperti itu ya, masih di angka positifnya tiap hari nambah 400 sampai 600, di range itu terus. Kalau saya juga bingung ya, bisa range-nya dipertahankan gitu ya, sedangkan kalau negara lain itu bisa top, hebat kita. Nah itu aja yang mana masyarakatnya udah rame gitu ya, kok jumlah positifnya masih segitu-gitu aja. Kayaknya kita PSBB-nya ibaratnya kayaknya physical distancing-nya berjalan sih kayaknya. Karena jumlah nambahnya itu yang benar apa Ji? Karena jumlah nambahnya itu kan nggak nyampe 1.000 per hari gitu ya. Oke. Yang jelas kalau mau dilonggarkan, kalau di Indonesia kalau mau dilonggarkan kurvanya harus turun dulu. Kalau kurvanya nggak turun bahaya. Iya. Secara nggak langsung ini sebenarnya kita belum siap dong ya Pak Ji di bulan Juni ini. Konsekuensinya juga besar dong. Saya nggak tahu siapa atau enggak. Yang jelas pemerintah punya pertimbangan sendiri. Tapi kalau kita lihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan dengan adanya isu akan dilonggarkan nanti di 1 Juni ini, kira-kira pasar nanti responnya akan gimana ya Pak Ji? Apakah akan pesimis gitu, akan bisa kembali ke level 4.000-an atau di bawah 4.000-an gitu? Kalau ditanya saya sih maunya di bawah 4.000. Kenapa itu? Kenapa itu Pak Ji? Ayo, kenapa? Makin murah saya makin senang gitu kan. Karena kapan lagi kita bisa dapat harga murah gitu kan. Seperti itu. Jarang-jarang terjadi begini. Cuma yang jelas, kalau saya lihat pasar maunya kayak apa nih setelah kalau adanya pelonggaran. Yang jelas semua orang juga akan takut kalau adanya pelonggaran tapi kurvanya belum turun. Baik, berarti resikonya pun juga akan menanti ya dengan dibukanya di 1 Juni ini nanti. Siap. Seperti itu. Cuma yang jelas pemerintah punya pertimbangan lah gitu. Nah ini fansnya Pak Ji ini udah banyak banget ini yang kode-kodein ngomongnya saham aja Pak Ji. Wah, karena suhu nih katanya Pak Ji. Nah kita lihat pertanyaan pertama ini dari Sobat Cuan kita @jmg.advertising. Pak Ji, ini BBRI besok rebound nggak? Langsung ditembak ini Pak Ji. Iya. Karena pergerakan BBRI kan sekarang ditutup tadi di 2.170, udah di bawah 2.200 ini. Lagi viral banget. Saham yang lagi viral ya kan, sampai dibikin video-video meme-nya ya, bagus ya videonya. Iya. Oke. Nah, gimana tuh Pak Ji? Selama asingnya jual ya nggak akan rebound. Oke. Dan belum ada nih sinyal-sinyal asing akan kembali menserok bawah gitu Pak Ji. Kalau berdasarkan data yang saya dapat dari KSEI, itu posisi barangnya asing yang ada di BBRI itu sekitar 42 juta lembar saham. 42 miliar lembar saham. Kalau nggak salah ingat ya. Itu dalam 1 bulan terakhir itu baru berkurang dari Maret ke April ya. Kalau Mei kan belum keluar datanya, jadi kita belum tahu. Maret ke April itu baru berkurang 1 miliar lembar saham. Jadi artinya sekitar 5%-an kepemilikan asing berkurang. Ya kira-kira lah sekitar itu. Jadi dia masih punya banyak. Dan ibaratnya peluangnya cukup besar kalau dia mau jual terus. Jadi ya nggak akan rebound selama dia mau jual.
Hmm. Tapi kita ambil positifnya. Selama Ya. dia jual, otomatis kan harga turun. Kalau harga Hmm. turun, bagus dong bagi yang belum punya. As simple as that. Hmm. Kenapa mesti pusing? Hmm. Yang Baik. nanya kapan rebound itu mungkin karena sudah pelurunya habis, mungkin. Mau Hmm. beli lagi kalau turun pusing, ya kan pelurunya udah habis. Tapi kalau yang pelurunya masih terjaga dengan baik, ya silakan asingnya jual terus, nggak apa-apa, bagus. Hmm. Jadi diambil terus ya di bawah, ambil terus di bawah. Nah, ini sebelum saya lanjutkan pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya, Pak Haji, saya mau mengingatkan kembali untuk Sobat Cuan ini bisa memberikan pertanyaan loh via komen. Langsung aja tanya, masukin pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan kita langsung tanyakan ke suhunya nih, ke Pak Haji langsung. Nah, Pak Haji, kalau kita lihat dari saham BBRI terus, kalau tadi Pak Haji bilang asing melepas itu bagus, kita ambil terus di bawah. Berarti dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan ini akan turun terus ya Pak Ji? Selama dia jual, selama asing jual, dia akan turun. Dan kita ngambilnya itu pun pakai Mm-mm. cara ya. Jadi bukan sembarang Iya. turun, beli, turun, beli, turun, beli. Enggak. Harusnya sudah ada Mm-mm. planning terlebih dahulu. Terus ngatur money Mm. manajemennya. Tanpa ngatur money management, nggak bisa lah. Nggak bisa survive. Money Mm. management itu Ha. seperti ngatur napas ya kalau bagi perenang. Kalau Mm-mm. nggak bisa Mm-mm. ngatur napas, gimana bisa juara kan gitu. Mm. Oke, jadi nafasnya memang harus panjang. Tapi untuk yang nafasnya terbatas ini strateginya gimana nih? Di tengah kondisi pandemi dan krisis gini, kira-kira gimana nih untuk apa namanya menyimpan peluru, hemat peluru mungkin istilahnya. Oke, terbatas itu kan sebenarnya sama aja. Misalnya ini contoh ya, contoh. Mm-mm. Anda punya kemampuan beli 100 lot BBRI, saya cuma 10 Mm-mm. lot. Mm-mm. Jadi kalau Anda belinya 10 lot, berarti kan saya cuma 1 lot. Mm. Seperti itu ngaturnya. Jangan karena Anda beli 10 lot, saya lihat Anda beli 10 lot, saya juga ngikut beli 10 lot. Salah. Saya akan Iya. kehabisan napas. Seperti itu. Hmm. Jadi jangan cuma lihat, oh si A beli sekian miliar di BBRI. Lah iya itu Mm-mm. duitnya tidak ditanya dulu. Berapa sih total total pelurunya berapa T? Kalau dia beli 10 miliar sedangkan dia punya 1 T ya berarti itu kurang lebih kan anggapannya kalau kita punya 1 juta ya Mm-mm. kita beli 100.000 Hmm. atau sepuluh Baik. ribu Jadi kan seperti itu. pintar-pintar mengatur proporsinya aja ya. Iya. Nah, ini Pak Ji, ada pertanyaan dari ini kayaknya dari fansnya Pak Ji lagi ya, dari @algifari_cairul. Perbankan gimana nih Pak prospeknya ke depannya? Perbankan. Mm-mm. Halo tes. Perbankan ya. Ya. Maksudnya prospek ke depannya. Oke, prospek ke depannya kalau misalnya COVID ini selesai dalam Mm-mm. tahun ini juga selesai, ya Mm-mm. prospeknya ke depan akan sangat bagus. Berarti selama ada COVID ini, maka perbankan akan terus tertekan, gitu ya, Pak Ji? Kemungkinan besar akan terus tertekan karena ya itu tadi, kan harus support UMKM. Bank Mm-mm. besar support UMKM, Mm-mm. otomatis margin profit dari bank akan turun. Seperti itu. Belum lagi Hmm, resiko gagal bayar. baik. Tantangannya banyak Tapi banget ya saya berarti rasa Pak Ji COVID ke depannya. tapi saya rasa COVID akan selesai di tahun ini, tapi selesainya itu artinya the new normal. Kita akan terima Mm-mm. COVID itu ada di Mm. kisaran di sekitar kita. Kita akan Hmm, terima COVID itu akan ada di sekitar kita kok. Seperti itu. baik. Malah kan yang sebenarnya yang lebih parah dari COVID itu kan adalah demam berdarah tuh. Hmm. Dan ini tidak, tapi Demam ini berdarah. tidak menjadi masalah nasional sepertinya Pak Ji. Karena kita sudah Artinya, tahu cara mm, menanganinya, kan seperti itu. mm, 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 Kalau COVID kita kan masih belajar, tapi lambat laun kita makin sadar dengan kita hidup sehat, pakai mm, masker, cuci tangan, hand sanitizer, ya, maka kecil kan kemungkinannya seperti itu. baik. Pak Ji, kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Sobat Cuan ya. Ini dari @tegoreta fair. Value BBRI sendiri kira-kira ada di berapa nih Pak Ji? Value-nya BBRI. Iya. Nah sekarang kalau misalnya kita ngitung dari laporan keuangan Mm, kuartal pertama yang masih kelihatan mm, bagus, sedangkan nanti kuartal 2 akan lebih parah dari kuartal 1, jadi agak mm, susah mm, kita mau bilang value-nya berapa, karena laporan keuangan kuartal 2 juga belum keluar. mm, Seperti itu. Yang jelas kalau BBRI harga sekarang dengan
dengan kalkulasi dari laporan keuangan kuartal 1, ini sudah Iya. under value. Hmm. Ini sudah under value. Sudah under value atau sangat under value nih, Pak? Belum, sangat under value. Makanya Oh, asing belum itu sangat. jualan aja terus. Oke. Di kode lagi ini ya sama Pak Ji. Oke, selanjutnya ini menarik. Ada pertanyaan dari Sobat Cuan kita @Brian_Kalalo. Pertanyaannya adalah kalau mall sudah mau buka lagi, gimana kira-kira outlook saham-saham properti? Kok mall ditanyakan ke properti? Kan properti itu Mm-mm. macam-macam ya. Cuman Ya, ibaratnya ya oke lah. Saham properti yang segmennya ke mall ya. mm-mm. Ya outlook-nya jadi bagus lagi. Cuma intinya income mereka tidak akan bisa sesegera mungkin menyamai income sebelum Mm-mm. terjadinya COVID. Hmm. Seperti itu. Income-nya Memang akan berbeda. mall Berarti tergerus banyak ya gitu berbeda. ya maksudnya. Mm-mm. Kalau saya lihat sih tidak terlalu banyak ya. Mungkin sekitar Oh, oke. 25%. Karena kan Hmm. tenan disuruh bayar di depan tuh kalau sewa mall. Nanti baru akan terasa Hmm. dampaknya di laporan keuangan 2021. Oh, oke. Berarti di Ketika tidak ada 2020, mm-mm. 2020 ini sudah megang duit dari tenan bayar di depan tuh. Hmm. Sedangkan Berarti masih ada 2021 uang yang kalau tidak berputar. ada kalau 2021 tidak ada penambahan tenan baru yang mengambil sewa baru ataupun tenan lama yang memperpanjang, gawat. Hmm. Karena bisa saja Baik. kan mereka lihat 2020 rame memang Mm-mm. mallnya, tapi tidak serame dulu. Nah, itu bahaya. Hmm. Hmm. Baik. Nah, ini pertanyaan menarik selanjutnya. Eh, Pak Ji dari @naladipa. Ini pertanyaannya lumayan mencekam ini Pak Ji karena dia nanyanya, Pak mohon rekomendasi emiten yang menarik kalau modalnya cuma 2 juta. Bisa nggak tuh Pak Ji? Modalnya cuma 2 juta. Ya. Saya saranin beli reksadana saham aja deh. Oh, Kalau justru 2 jangan juta. ke sahamnya dulu ya. Iya, belajar aja dulu ke reksadana saham. Berarti untuk pertanyaan selanjutnya adalah minimal berapa nih Pak kalau kita mau baru belajar di saham gitu kira-kira? Oke. Katakanlah Anda mau buka suatu kafe yang sederhana aja lah, yang Mm-mm, ibaratnya belakangan ini kan banyak menjamur kafe, sediain mm-mm, minuman simpel-simpel aja, terus ada wifi-nya. Itu kira-kira modal 10 juta cukup kan? Ya nggak mungkin dong. Minimal ya mm, 50 juta, ya ya, kan? 50 juta. mm-mm, Tapi Anda masuk jangan langsung 50 juta. Enaknya di trading mm, saham itu Anda bisa masuk dengan modal katakanlah 10 juta dulu. 10 mm. juta ini belajar, seperti itu. Tapi Anda punya total 50 juta. Oh, tapi Paham yang ya? ditradingkan hanya 10 juta dulu, paham, 10 paham. juta dulu. Nah, Belajar dengan satu tahun. mm-mm, belajarnya 1 tahun dengan modal yang boleh kita bilang minim lah ya, Pak Ji 10 juta Ya, itu, yang menarik ini emiten apa aja nih yang sebaiknya kira-kira ditradingkan atau mungkin dikoleksi gitu supaya bisa memanfaatkan kondisi COVID-19 ini. Bang. Perbankan tetap ya. Yes, Karena Bang. karena asing masih melepas gitu ya, Pak Ji. Iya, perhatikan aja terus sampai kapan dia Mm-mm, kekuatan jualnya sudah tidak terlalu besar lagi. Karena kan kalau minggu kemarin tuh besar banget, mm-mm, kekuatan jualnya sangat mm-mm, besar. mm-mm, Ibaratnya kalau saya periksa mulai dari bulan Februari, tekanan jual mm-mm, BBRI itu untuk dari asing itu sejak dari bulan Februari sampai dengan minggu lalu, mm-mm. itu adalah minggu lalu itu adalah jualnya yang paling besar-besar. Di minggu lalu, perbankan. Iya, BBRI. Khususnya di Hmm, BBRI, itu tekanan jualnya sangat besar. Jadi asing gila-gilanya jual dalam jumlah yang banyak. Itu kalau saya track back hmm, dari bulan Februari, ya minggu kemarin itu yang paling besar. mm-mm. Dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dia jual terus dalam blok-blok yang besar. Dan hebatnya lokal beli terus. Ini mungkin karena dengar ini kali ya, mungkin karena dengar masukan-masukan dari Pak Ji juga ini. Selama asing jualan, kita berarti bagus bisa ngambil terus ya pelan-pelan Pak Ji ya. Bukan ngambil terus, ngambil sesuai planningnya. Jangan sampai kehabisan Hmm, napas. Cash harus tetap ada. Siapa tahu dia jebol ke bawah 2000, wow, bersyukur kita.
cash masih ada. Gitu. Baik, Pak Ji, ini pertanyaan selanjutnya dari rekan kita @jeffreylim 1986. Pak Ji, ASI kali ini bakal jebol sideways-nya nggak sih? Nah, ini menarik sektor ASI, yang berbeda nih, Pak Ji. Astra International. oke. Karena kalau kita lihat kan kemarin penjualan mobil juga jebloknya parah ya, diturunkan targetnya untuk 2020 dari 1 juta sampai 600 ribu aja nih katanya target untuk penjualan mobil di tahun 2020. Belakangan ini kan yang sering manggung itu saham-saham yang Mm-mm, beritanya jelek. mm-mm, Contoh LPPF, ya kan, mm-mm, MAPI, RALS, ya kan, mm-mm, manggung gitu. Garuda, ya kan. mm. Nah, Astra kemarin kan berita jelek toh. Iya. Kemungkinan juga akan manggung. Hmm. Manggung itu berarti akan Show, siap untuk akan show dikoleksi gitu. Berarti bagus untuk dikoleksi gitu ya, Pak Ji ya? untuk short term trading aja. Untuk short term, oke. Ya, Short term yang dimaksud ini apakah daily, harian, atau mungkin cukup untuk 3 hari atau 1 minggu, Pak Ji? 3 hari sampai 1 minggu itu short term. 3 hari sampai 1 minggu. Baik, Pak Ji, ini ada pertanyaan yang menarik lagi dari rekan kita. Selanjutnya, Garcia Krisnando. Menurut Pak Ji, kalau masuk setelah Q2, oke atau tidak nih? Kira-kira bulan Agustus akhir kah? Karena harus lihat dampak dari corona dulu dan lain sebagainya. Oke. Sekarang ibaratnya saham itu apa sih? Saham saham itu yang dilihat itu data sekarang apa data perkiraan masa depan? Mm-mm. Biasanya saham Masa depan, itu ya. yang Mm-mm. dilihat masa depan. Mm-mm. Yang dilihat tuh masa depan. Jadi ibaratnya gini, kalau Q1, Q2-nya jelek, Mm-mm. Q2-nya jelek nih. Dan kita baru tahu jeleknya itu kan Q2 laporannya mulai mulai rilis-rilis di bulan 7 lah ya. Mm-mm. Bisa saja pada saat laporan jelek itu keluar, sedangkan di Mm-mm. Eropa dan Amerika sudah pelonggaran dan Iya. ternyata kurvanya tidak melonjak, fine-fine saja, Mm-mm. maka Mm-mm. kemungkinan besar kita IHSG juga akan recovery tanpa Mm. memperdulikan kuartal kedua yang jelek itu. Oke. Ini berarti semi Di bertaruh dong ini ya, Pak Ji? itulah Setengah bertaruh gitu ya? sulit, itulah sulitnya. Ibaratnya kita tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi kalau kita nggak lihat Mm-mm. day to day Mm. pergerakan si Mm-mm. IHSG-nya seperti apa. Mm-mm. Contoh 2008 kuartal pertama kita sudah rebound. Iya. Padahal kuartal pertama, 2009 Mm-mm. kuartal pertama kita rebound, ISG rebound. Padahal kuartal pertama 2009 GDP kita masih belum bagus. Mm-mm. Tapi market udah rebound. Silakan coba dicek Mm. seperti itu. Baik. Baik, Jadi nanti akan kalau kita cek. kalau kalau Mm-mm. mau menunggu yang pasti-pasti aja, kemungkinan Anda Mm-mm. harus membayar harga lebih mahal karena harga udah ke atas Mm. seperti itu. Oke, ini pilihan bagi para investor lagi ya, Pak Iya. Ji. Mau pilih yang murah tapi resikonya tinggi atau yang mahal tapi lebih less risk gitu ya, bisa kita Sebenarnya bilang. tidak tinggi resikonya kalau kita beli di Mm-mm. murah. Yang penting kita Mm-mm. pintar ngatur napas. Atur nafasnya. Oke. Ini Iya. belajar saham sama Pak Ji ini juga mirip kayak belajar Tai Chi nih kayaknya, belajar pernafasan juga. Belajar renang, Kurang belajar lebih renang. begitu ya. Oh, belajar renang. Baik. Pak Ji, ini ada pertanyaan menarik selanjutnya. Ini dari rekan kita @ruben.pandapotan. Ini nanyanya adalah Suhuji, para ekonomis Indonesia memprediksikan pertumbuhan GDP 4,5 hingga 5,5%. Nah, untuk IHSG prediksi kira-kira di area berapa ya, Pak? Apanya yang di area berapa ini saya agak bingung nih. Area berapa? GDP Level kita kuartal IHSG-nya. pertama. GDP Indonesia kuartal pertama aja udah 2,9. Oke. IHSG-nya Sedangkan kira-kira level berapa nih? ya itu tadi kan masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Kapan Iya. kita, apakah kuartal 2 kita akan recovery apa enggak? Itu sebenarnya masih Mm-mm. berkaitan secara garis besar. Yang jelas Mm-mm. IHSG kita itu ada peluang memang untuk jebol 3911 Mm-mm. itu ada peluangnya. Ada peluangnya. Mm-mm. Tapi sudah tidak sebesar waktu awal-awal kita kenal COVID gitu ya. Oh, semua panik apa segala Mm-mm. macam. Tetap ada peluang kita bisa jebol Mm. 3911, tapi peluangnya makin mengecil karena ya itu tadi.
Ini seluruh Mm-mm. dunia menunggu. Eropa melonggarkan lockdown. Amerika melonggarkan lockdown. Kurvanya melonjak nggak? Mm. Yang jelas kalau saat ini dilonggarkan, maka kita baru akan ngelihat data positifnya itu 2 minggu ke depan. Dia tertular Oke. COVID apa enggak? Kan Mm-mm. masa Mm-mm. inkubasinya ada yang 7 hari sampai 2 minggu. 2 minggu ke Mm-mm. depan, kurvanya tidak melonjak, Mm-mm. tahu dong apa yang akan terjadi. Ibaratnya ruang gerak virusnya itu sudah semakin sempit. Karena semua orang pakai Mm-mm. masker, semua orang menjaga kebersihan. Kira-kira masih Mm-mm. bicarain COVID nggak pada saat itu? Enggak. Mm. Sudah nggak bicarain COVID lagi. Semua orang akan membicarakan gimana ekonomi ini distimulus supaya masyarakat kembali spending, terus yang sudah kena PHK kembali dapat pekerjaan. Orang udah bicaranya ke sana. Mm. Optimisme itu Baik. sudah bertumbuh kemana-mana. Itu. Baik. Dan tentu saja itu yang kita harapkan ya, Pak Haji. Nah, ini Ya, melanjutkan optimisme yang kita harapkan itu ada rekan Sobat Cuan yang bertanya @budi29_susanto. Nah, sektor yang potensial saat ini apa dong Om Ji? Ini selain perbankan gitu. Tadi kan Pak Ji bilangnya perbankan. Kira-kira konsumer gimana nih? Karena banyak juga Sobat Cuan yang bertanya INDF, ICBP bagus nggak nih buat ditabung jangka panjang? saya itu paling suka consumer sebenarnya. Cuma saya nggak suka Hmm. harganya. Berarti ini masih mahal ya termasuk ya Pak Ji ya konsumer ini sekarang. Ibaratnya consumer kalau kita bandingin dengan finance, mana yang paling dibanting saat ini? Finance kan, sektor finance. Finance Consumer ya. dibanting tapi nggak terlalu sampai ibaratnya patah tulang apa segala macam. Enggak, cuma lecet-lecet doang. Dan 1 minggu terakhir ini malah dia yang uptrend, membalancing Hmm. kejatuhan finance seperti itu. Jadi ibaratnya Hmm, 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 kalau ditanya consumer bagus, bagus. Harganya yang nggak hmm, bagus. hmm. Berarti Tapi untuk saham-saham konsumer, uh, kalau untuk trading sih beda cerita lah ya. Kalau untuk trading beda cerita. Kalau trading kan kita lihat chart ya. Tapi kalau ibaratnya kalau mau di hold 3 sampai 6 bulan ke uh, depan ya harga sekarang belum bagus. hmm. Baik. Nah, kalau kita lihat berarti saham-saham konsumer ini bagus buat dicicil atau ditabung dalam jangka panjang gitu ya, Pak Ji ya maksudnya. Sebenarnya. Hmm. Mm-mm. Berarti ICBP level-level sekarang, uh-uh. ICBP itu saham yang paling saya suka sebenarnya. Cuma harganya yang saya Hmm. nggak suka. Berarti Pak Ji ini masih menunggu diskonnya ICBP ini ya ke depannya ya. Kalau hitungan harga wajar sih ICBP di 6.000 ya harga wajarnya. Nah, cuma kan sekarang Mm-mm. 10.000, 9.000, dia muter aja 9.000, 10.000, 9.000, 10.000. Nggak Hmm. bosan apa di situ, Mbok? Ya sekali-sekali jemput saya ke 6.000 gitu loh ya kan. Berarti masih dinantikan oleh Pak Ji ya ke level 6.000. Nah, ini kalau kita lanjutkan lagi nih, Pak Ji dengan pertanyaan dari Sobat Cuan, ada dari Ayah Hasoy. Nah, Pak Ji ada referensi saham teknologi farmasi yang harga sahamnya sudah di bawah harga wajar nggak? Teknologi dan farmasi, Pak Ji. Kita ini mau ikut-ikutan market di US beda. Di sana itu Mm-mm. bisnis yang lagi maju itu memang farmasi, teknologi. Mm-mm. Tapi kalau di Indonesia, tulang punggungnya ekonomi itu masih di bank dan consumer. Hmm. Seperti itu. Kalau Masih bank teknologi dan dan consumer. farmasi, iya masih bank dan Mm-mm. consumer. Terus yang ibaratnya bisa kasih profit lezat, karena kalau Mm-mm. naik bisa panjang, itu masih tetap di sektor mining. Mm-mm. Baik. Nah kalau farmasi di Indonesia itu ya masih masih jauh lah. Ini saya tahu banyak yang tanya ke saya Mm-mm. belakangan farmasi dan teknologi gimana karena dia melihat ke market di US. Itu Iya. beda, beda. Kalau di Hmm. Indonesia itu bank consumer mining gitu. Mm-mm. Jadi muter-muter di Consumer, sana aja. ya, bank, consumer, Bank dan mining consumer justru. ya, Tapi kalau kita lihat mining ini anjlok juga nih harga sahamnya banyak nih Pak Ji. Gimana nih? ya iyalah uang kita ekspor batunya kan banyak ke India sama ke China. China recovery tapi Berarti meskipun dia dihindari recovery dulu kan dong. tapi dia masih belum buka. China Iya. recovery belum buka impor. India masih lockdown. Jadi ya memang masih panjang lah ya untuk sektor pertambangan ini masih dalam tekanan sebenarnya. Hmm. Berarti memang untuk sektor pertambangan ini masih dihindari dulu ya Pak Ji ya. Jangan terlalu Ya banyak trade di sana gitu ya. dihindari dulu lah. Kalau kalau kita Mm-mm. bicara untuk koleksi jangka panjang ya, tapi Mm-mm. kalau trading kita bicara ke chart lah. Mm-mm.
Nah, ini ada pertanyaan menarik selanjutnya Pak Ji dari rekan Sobat Cuan kita karena tadi kan kita ngomongin nafas untuk melakukan transaksi gitu ya dan juga bisa mengkoleksi lebih banyak saham. Nah, ini pertanyaannya terkait dengan hal tersebut, apakah sudah waktunya untuk jual aset untuk tambah modal saham nih. Nah, ini pertanyaan dari @lintas_ant. Supaya tambah panjang Kenapa gitu maksudnya Pak Ji, nafasnya. kenapa kenapa harus jual aset? Mungkin karena terbatas gitu kan ya, Pak Ji, terbatas. Jadi mau ditambahin modalnya. Oh, mic-nya kurang dekat kata istri saya. Oh, mic-nya kurang dekat. Iya. Siap, dilanjutkan, Pak. Apakah sudah waktunya cairin aset? Mm-mm. Aduh, Iya. ini itu kenapa harus dicairin kan gitu kan? Sayang kalau dicair. Apalagi kalau asetnya menghasilkan cash flow positif kan ya sayang kalau Mm-mm. dicairin gitu. Kalau saya bilang Mm-mm. sih ini kalau mau cair ibaratnya mau beli gila-gilaan, beli Mm-mm. banyak-banyakan itu belum waktunya karena Mm-mm. koreksinya itu tidak sebesar 2008. Mm-mm. Koreksi ISG saat ini tuh paling dalam cuma sekitar berapa? 30-an persen. Sedangkan di 2008 kan bisa mencapai 50-an persen. Mm. Jadi ibaratnya kalau mau beli gila-gilaan ya belum waktunya. Baik. Jangan beli gila-gilaan dulu ya. Iya, itu kalau orang Baik. udah tanya waktunya jual aset apa enggak itu ibaratnya mau pertanyaan dari orang yang mau cepat kaya gitu. Nah, itu bahaya itu, Baik. bahaya, bahaya. Baik. Pak Ji, ini selanjutnya ini ada pertanyaan menarik lagi nih, karena fansnya Pak Ji banyak banget di CNBC Indonesia live bersama Pak Ji. Ini pertama kalinya tapi langsung udah banyak yang menyaksikan karena memang seru banget nih informasi yang Pak Ji berikan. Nah, dari pertanyaan dari Sobat Cuan @fake optimism, mungkin nggak terjadi depresi jika pemerintah Indonesia tidak bisa menanggulangi corona? Pemerintah kita ini tidak bisa menanggulangi corona itu dilihat dari sisi mana dulu. Kan kita mesti lihat ya Mm-mm, dari sisi mana dulu. Yang jelas mm-mm, stimulus-stimulus yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu ya cukup lah ya. Bagi kalau saya lihat sih mm-mm, cukup tanggap lah pemerintahan kali ini. Jadi kalau ditanya apakah kita akan seperti tahun 98, oh jauh, enggak. Jauh banget lah mm, kalau perbandingannya ke sana itu jauh, jauh. Yang mm-mm. jelas kalau COVID ini orang semua akan sadar bahwa loh, kita akan hidup berdampingan nih dengan COVID. Tapi Mm-mm. yang penting kita ya patuhi anjuran yang sudah dikeluarkan pemerintah, maka peluang untuk tertular COVID kecil. Bisa, tapi kecil. Hmm, Otomatis stimulus yang tadinya sudah dipersiapkan, ternyata tidak ya. dipakai semua. Wah, Mm-mm. berarti pelurunya ini cukup dong untuk menstimulus ekonomi bergerak ke depan. Kalau sekarang Mm-mm. kan menjaga supaya nggak ambruk, Ya. ya kan? Stimulus ada menjaga untuk tidak ambruk. Ternyata tidak kepake. Nah, tapi kan tetap ada nih udah pelurunya kan. Bisa Mm-mm. dipakai untuk growth seperti itu. Hmm, baik. Wah, ini Karena kan menarik. kalau Nah, dilihat masyarakat mm-mm. Indonesia ini kan percaya diri banget, di mana Mm-mm. sekarang aja pusat-pusat keramaian udah rame. Ya lihat di Ya. berita lah ya, rame-rame, percaya diri. Mm-mm. Tapi sebenarnya ya kalau pakai masker dan menjaga kebersihan ya harusnya kita tidak perlu terlalu khawatir Mm-mm. seperti itu. Baik. Nah, ini ngomong-ngomong tentang optimisme, Pak Ji. Pertanyaan dari Sobat Cuan kita @yosua_yuliadi. Bagaimana dengan sinyal minyak yang mulai rebound? Berdampakkah ke saham? Nah itu, thank you udah diingetin. Jadi seperti di video di video YouTube saya kan bilang, kalau Ya. lihat oil, lihat minyak, Mm-mm. Mm-mm. karena itu sangat berpengaruh terhadap demand global, ya kan. Mm-mm. Selama ini minyak kenapa jatuh ya karena pesawat kan banyak yang parkir di hanggar ya, mobil juga banyak yang Ya. parkir di rumah, ya kan seperti itu. Mm-mm. Kalau demand terhadap oilnya sudah mulai menanjak, sudah mulai ya menuju recovery lah. Mm-mm. Itu sebuah signal pertanda bahwa secara global itu sudah menerima untuk hidup berdamai dengan COVID. Hmm. Seperti itu. Yang Baik. kalau saya lihat ini oilnya memang demand-nya sudah mulai muncul, tapi belum kembali normal, tapi sudah muncul. Seperti itu. Mm-mm.
Nah, Pak Haji, ini ada pertanyaan menarik dari rekan kita Sobat Cuan @Fendi Sutrisna. Rekomendasi 5 saham untuk investasi yang nggak perlu pakai mikir dong, Pak Haji, gitu. Waduh, Apa ya? Kayaknya semuanya harus mikir ya, Pak Haji ya. susah, susah. Jadi gini, tahun 2014, kalau misalnya Mm-mm, saya waktu itu sering seminar bareng dengan, ya saya nggak perlu sebut institusinya lah ya. mm-mm, Yang dijadikan contoh itu ibaratnya ini lihat Astra, dulu harga berapa, sekarang mm-mm. harga berapa gitu kan. Iya. Terus lihat Astra sekarang. Mm-mm. Astra yang sekarang bukan Astra yang dulu kan. Harganya, Padahal Pak dulu Haji. iya, padahal kan kalau dulu ketika seminar pihak dari lembaga tersebut selalu bilang, nih lihat Astra, dulu harga berapa, sekarang berapa, oh cuannya berapa Mm-mm, ratus persen nih. mm-mm, Ini Astra loh, gede loh, gini kan. Tapi sekarang lihat Astra, kan mm-mm, susah, kita nggak bisa ngomong gitu. Terus dulu Unilever. Siapa sih yang kamar mm-mm, mandinya nggak ada produk Unilever? Siapa sih yang rumahnya nggak ada produk Unilever? Lihat Unilever 2 tahun mm-mm, terakhir. Apakah ada pernah break all time high? Tidak. mm-mm. Jadi itu susah. Semua memang harus pakai mikir. Oke. Oke, tapi mungkin yang paling deket ini yang lebih less mikir kayaknya seperti yang Pak Ji bilang tadi ya, perbankan. Iya nggak sih Pak Ji? Yes, perbankan. Baik. Karena kalau dilihat BRI itu kuartal pertama sebenarnya kalau tidak ada pencadangan dan Mm-mm, tidak ada COVID, tidak ada pencadangan atas mm-mm, kerugian yang berpotensi terjadi di masa depan, berpotensi loh. Berarti kan belum terjadi kan? Tapi dia udah mm, cadangin dulu. Kalau nggak ya. ada COVID, profitnya itu kuartal pertama bisa tumbuh di atas 15% loh. Mm, Tapi karena ada COVID dan harus ada pencadangan terhadap potensi kerugian yang belum tentu terjadi, mm-mm, laba bersihnya flat berbanding kuartal pertama tahun kemarin. Terus flat mm. aja dihajar sedalam ini. Terima kasih asing gitu loh. Nah, iya kan? Terima Baik. kasih asing gitu loh. Oh ya, tadi kan ada yang nanya, tahu dari mana Mm-mm, barangnya asing ini tahu dari mana? Itu sebenarnya ada di KSEI ya. datanya. Dan Mm-mm, ibaratnya total barang milik asing sampai dengan bulan April itu masih ada 41 miliar lembar saham. 41 miliar lembar saham. Tadi udah sempat Akhir dimention juga April. ya sama Pak Ji. Iya, Mm-mm, seperti itu. Di awal tahun dia punya 43 miliar lembar saham. Jadi sebenarnya dari awal tahun sampai dengan April itu baru jualan sekitar 1 sampai 2 miliar lembar saham. Jadi sebenarnya stoknya dia itu masih mm-mm, banyak. Terus mm, kenapa kita harus khawatir dia jual? Gitu loh. Kalau dia buang mm-mm. terus 42 miliar ini sisanya, jangan-jangan BRI bisa sampai ke gocap. Ya bagus dong. Tapi kan tentunya asing juga mikir kan, masa mau dijual terus sampai ke gocap kan ya nggak mungkin. Iya. Mm-mm. Jadi kita harus bersyukur dia jual gitu loh. Karena dia jual kita bisa Karena dapat harga murah. Baik, Pak Ji. Nah, Seperti ini itu. pertanyaan terakhir, Pak Ji. Sebenarnya banyak banget ini, Oh terakhir ya sudah ya. banyak banget pertanyaannya, Pak Ji, karena fansnya Pak Ji banyak banget yang sudah mampir ke Instagram live kita di cuap-cuap cuan kali ini. Pertanyaannya ini masih terkait juga dengan perbankan karena kayaknya ini jadi sektor yang paling hot di kuartal kedua 2020 ini. Nah, ini dari Goreta, pertanyaannya adalah Warren Buffett banyak jualan saham di Goldman Sachs dan Bank of America dan menumpuk uang cash. Kenapa tuh kira-kira Pak Ji? Sayangnya saya nggak punya nomor telepon beliau, jadi saya nggak tahu. Tapi kalau dari pandangan Pak Ji gimana nih? Apakah karena proyeksinya memang yang sangat negatif gitu ya Pak Ji? Yang dijual apa? Goldman Sachs sama? Goldman Sachs dan Bank of America. Oh, yang saya tahu cuma Goldman Sachs. Baru ada lagi Hmm, Bank of America. Oke, Anda harus tahu mm, saham perbankan yang dipegang sama Warren Buffett itu apa mm, aja. Hampir semua mm, bank besar yang ada di Amerika dia punya. mm, Sekarang katakanlah kalau di Indonesia dia punya BCA, Mandiri, BRI, BNI. Terus yang dia jual BNI ya, sama Mandiri. Tapi kan masih ya. pegang yang lain. Jadi ya nggak Mm, masalah gitu. Haknya dia jual, jual ya jual aja nggak apa-apa. Itu duit-duitnya mm. dia. Tapi yang jelas ini ya karena sudah berkali-kali Pak Ji bilang kalau memang di Indonesia sendiri juga asing masih banyak yang melepas, kita harus bisa memanfaatkan momentum itu ya Pak Ji. Artinya, Iya, justru kita harus dukung asing. Ayo jual lebih dalam lagi gitu loh.
Baik. Yang nyangkut berarti boleh sabar dulu gitu ya Pak Ji ya. Kalau nyangkut Nah, ya kalau sabar dulu gitu ya. kalau nyangkut tuh repot sudah ya urusannya. Kalau nyangkut repot, itu kan artinya dia tidak bisa mengatur nafas. Baik. Yang Baik Pak jelas Ji. apakah Hmm, BRI akan kegocap? Ya enggak juga, ya kan seperti itu. Pokoknya intinya COVID kelar, BRI rebound. siap. Sudah dicatat dan juga Sobat Cuan di sini yang bergabung juga sudah mencatat setiap kata dari informasi-informasi dan juga tips yang diberikan oleh Pak Ji. Terima kasih banyak Pak Ji atas waktunya Sama-sama. untuk CNBC Oke. Indonesia di sore hari ini. Sampai jumpa, sampai Thank you, thank ketemu you. lagi Pak. Sampai jumpa Sukses lagi. selalu Pak Ji. Sukses selalu. Ya, thank you. Ya, dan Sobat Cuan sekalian, itulah tadi sekitar 30 hingga 40 menit diskusi kita bareng Pak Ji Hadi Kusumo. Ini sepertinya masih banyak juga ya rekan-rekan yang sudah hadir dan menyaksikan diskusi kita hari ini. Ada kurang lebih lebih dari 1030 yang sudah menyaksikan. Terima kasih sudah menyaksikan live kami bersama Pak Ji Hadi Kusumo. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang telat tadi nggak sempat masuk tepat waktu, bisa mencari lewat podcast Cuap-Cuap Cuan melalui aplikasi Spotify. Jadi nanti di Spotify, di search box-nya tinggal tulis Cuap-Cuap Cuan dan langsung diklik follow supaya mendapatkan informasi-informasi dan juga diskusi-diskusi seru lainnya dari para analis, market maker ya, dan juga para ahli-ahli di bidang pasar modal. Nah, saya Daniel Wiguna pamit undur diri. Terima kasih banyak atas waktunya untuk menonton CNBC Indonesia live bersama para analis yang sudah kita pilih. Jangan lupa besok hari Selasa dan juga hari Rabu tentunya nanti bersama Erwin Suryabrata akan ada dialog bersama Sandiaga Uno. Nah, menarik kan? Tetap ikuti CNBC Indonesia di Cuap-Cuap Cuan dan hashtag tentunya Cuan di rumah aja. Sampai ketemu lagi.